Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat semua ya. Ya, udah pada sarapan belum nih? Belum, Pak. Belum, aduh. Sudah. Sarapan dulu, aduh, ya, biar belajar kita fokus. Ya, Iya, Pak. Abdul udah sarapan dulu? Belum, Pak? Belum juga ini. Ya, belum. Sarapan dulu sebelum belajar, biar kita belajarnya pada fokus, ya. Seperti itu. Kesiangan kok, bangunnya kesiangan. Oke, nah sebelum belajar ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, doa nanti akan dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Abdul ya. Ya, Iya. silakan Dul, pimpin doa Dul. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai belajar kita pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan membawa suatu keberkahan buat kita semua. Amin. Amin. Ya, berdoa dimulai. Amin. Bismillah. Selesai. Ya, makasih ya Dul, udah pimpin doa. Sama-sama, Pak. Nah, sebelum kita belajar ya, alangkah baiknya karena kita kan sekarang belajarnya lewat daring, lewat telepon, lewat handphone, lewat laptop, terus kita duduk nih seharian di depan PC, di depan laptop ya. Alangkah baiknya kita olahraga dulu, stretching supaya duduk tak nyaman, kita juga nggak sakit pinggang, terus tangan kita juga nggak pegel. Yo, kita stretching dulu ya. Tangan kita seperti ini dulu. Ayo semuanya. Ya. Kita mulai dulu, Pak. Direnggang dulu ya supaya kita belajarnya enak ya. Iya, Pak, pada pegel dari pagi, Pak, duduk di depan komputer. Nah, itu jadi Apalagi Bapak jam terakhir nih, Pak, jam ngantuk. Iya, udah namanya ngantuk ya. Nah, terus posisi duduknya nyamanin dulu, direlaksin dulu supaya kita belajarnya nyaman, kita belajar enak. Oke. Udah semua ya, peregangan ya. Saya diri. Ya. Saya diri nih, Pak. Oke. Berdiri Pak. Cari tempat duduk ya, jangan berdiri ya. Ini kita materinya 1,5 jam ke depan ya. Ya, ya. Oke, selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Kita absennya melalui Google Classroom. Ya, Bapak udah kirim. Ya, silakan di kamu absen. Nih Bapak kasih tahu dulu. Nah, ini sudah nampak belum? Sudah ya. Nah, itu ada daftar hadir, sudah Bapak posting di Google Classroom. Silakan kamu isi daftar hadirnya berikut dengan foto ya. Foto menggunakan seragam sekolah seperti ya. Pak. Boleh foto, boleh absennya nanti boleh sekarang atau nanti setelah kita belajar. Oke. Ya. Ya, mau bertanya dulu nih sama kalian. Nah, kamu pernah nonton film di bioskop? Saya paling sering nonton dulu, Pak. Ya. Film kungfu. Nah, itu film kungfu ya, Chong Li. Nah, ya Chong Li atau Bruce Lee ya. Nah, Korea. Scooby-Doo, Pak. oh, Korea nih biasanya nih, yang cewek-cewek ya. Nah, kalau di film di bioskop itu biasanya pernah nonton Avenger, pernah nonton Ranger atau Spiderman. Mana, Pak? Oh, Pernah. itu. Iya. Pernah. Iya. Nah, itu kan ada kalau dulu ya itu kalau pernah lihat filmnya gedung runtuh ya. Apakah itu beneran gedung itu runtuh? Atau syuting terus gedungnya runtuh beneran? Gimana? Bener nggak kira-kira? Enggak, Pak. Kayaknya Saya, Pak, jawabnya. itu, Pak. Permainan. Iya, kalau menurut saya itu ya, Pak, setelah saya nonton informasi dari internet ya, nonton Ya. Pak.
membaca-baca informasi dari internet atau nonton dari YouTube, itu menggunakan efek-efek animasi, Pak, seperti itu. Ya, jadi seolah-olah itu gambar runtuh atau banjir atau gimana, nggak tahunya itu syutingnya cuma di dalam suatu ruangan, Pak, seperti itu. Iya, kirain ada yang mikir nggak? Iya, oke itu Pak. Ada yang mikir pada saat syuting gitu kan, bangun gedung dulu, udah bangun capek terus dirubuhin. Ada yang mikir kayak gitu? Dulu pernah seperti gitu, Pak, waktu saya masih SMP kayak gitu. Iya. Nah, Itu juga ya Transgera, Pak. diajarin lagi ya. Iya. Ya, Hendy gimana Hendy? Halo? Hendy? Sinyal ya? Kalau saya ini Pak, kayaknya Iya, ini Pak Emma. Gimana Pak? Gimana Pak? Ya Pak, itu teknik VN namanya Pak. Oh, teknik VN. Ya, berarti kamu udah pernah lihat sebelumnya ya di internet ya? Apa namanya? Ya, Atwin menurut kamu gimana Atwin dulu? Ini dulu kayaknya ini Pak, itu tuh kayaknya mainan zaman dulu. Apa Pak. itu? Mainan anak-anak Ultraman, itu. Ultraman. Mainan, iya kayak itu Pak, mungkin Pak. Atau Lego gitu bisa kayaknya Pak. Oh, ya. Dirubuhin terus kolaborasiin kayaknya. Ya, ini buat yang cewek nih, Anggreni, gimana menurut kamu Anggreni? Udah pernah nonton Avenger sebelumnya atau Batman atau Spiderman terus ngelihat gedung rubuh gitu? Nonton. Pernah, Bu? Nonton Pak, Pernah, Anggreni, ya. nonton cuma ini kok mereka misalnya adegan terbangnya gitu Pak, terbangnya itu belakangnya layarnya hijau ternyata ya Pak, tapi ternyata ketika di filmnya bener kayak di langit, padahal belakangnya layarnya hijau gitu. Iya, kirain terbang beneran Iya. ya. Kayak asli. Itu Pak. Oke, sebelumnya nih, Bapak pengen kasih lihat dulu ya beberapa cuplikan dari pembuatan film The Avenger. Ya, Bapak share screen dulu ya untuk videonya ya. Maaf Pak, di sini putus-putus Pak. Ya, gimana, Rita? Di sini putus-putus Pak, nggak kedengeran suaranya Pak. Nggak kedengeran? Ya, untuk Rita, gini ya. Nah, ini Bapak sudah record hasil untuk pembelajaran hari ini. Nanti Bapak akan share di YouTube. Jadi kamu bisa melihat ulang tayangan dari rekaman kita ini. Pembelajaran kita hari ini ya, Rita ya. Karena sinyalnya mungkin Rita ya di lokasinya ya. Oke, Bapak di share screen dulu. Ya, Pak. Sebentar, ini cek dulu. Nah, ini kelihatan nggak? Udah kelihatan? Halo? Ya Pak, kelihatan. Udah kelihatan? Teman berhenti Pak. Sudah, Pak. Sudah. Udah ya? Bapak Ya. mulai ya? Ya, silakan, Pak. Ini efek ledakan nih. Oh, iya. Oh, belakangnya warna hijau semua. Harus warna hijau ya Pak ya? Nah, ini juga nih. Nah, ini waktu Kapten Amerika ini ya. Nah, belakang di Kapten Amerika hijau juga tuh. Nah, ini waktu Kapten Amerika sama Ant-Man. Belakangnya juga warna hijau. Nah, ini waktu ledakan ini. Ini seorang kameramen nih, didorong-dorong. Syutingnya di outdoor ya, bikin efeknya, efek ledakannya beneran, tapi belakangnya warna hijau, ya. Nah, ini juga waktu filmnya, siapa nih yang ini nih, kira-kira nih? Black Panther ya? Ya, Black Panther. Oke. Nah, itu
itu adalah materi kita hari ini. Jadi pembuatan atau manipulasi efek di video digital. Seperti itu. Jadi apa yang kalian lihat di film itu belum tentu benar. Karena ada efek-efek yang dilakukan atau digunakan oleh editor film. Seperti itu. Ya, Bapak akan masuk ke materinya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Anak-anak ada pertanyaan? Pak, mau nanya. Ya, silakan. Anggi ya. Anggi. Memang harus warna hijau ya Pak, nggak boleh warna pink gitu. Kamu suka warna pink ya? Iya, kayak kerudung. Jadi gini ya, untuk pembacaannya, pembacaan kamera itu ada dua warna sebenarnya, blue screen dengan green screen. Kenapa dia pilih warna hijau, ya kan, atau green? Karena pada dasarnya adalah manusia ketika jarang menggunakan baju warna hijau, itu pada dasarnya sih seperti itu. Karena ketika nanti kalau misalkan pink kan banyak yang suka warna pink juga, dan bukan itu mutlak warna hijau, tidak, tapi warna biru juga boleh. Ya, tapi untuk pembacaan CGI itu adalah warnanya warna hijau. Jadi green screen boleh, ya kan, blue screen juga boleh. Itu umum digunakan oleh yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Seperti itu, Agi ya. Oke, kita lanjut. Iya, Kak. Untuk materinya, nah ini. Gimana, kelihatan? Kelihatan ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini adalah teknik pengolahan audio video, manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolahan video. Itu adalah materi kita hari ini. Tujuan pembelajarannya itu adalah setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan untuk di pengetahuan kamu dapat menjelaskan teknik manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. Ya, silakan Dul kalau mau ke kamar mandi ya. Iya Pak, mohon Pak, izin Pak sebentar. Ya, silakan dimatiin kameranya ya. Oke, lanjut yang kedua, diharapkan kamu dapat mengidentifikasi penggunaan fitur efek pada perangkat lunak pengolahan audio video. Seperti itu. Yang ketiga, diharapkan kamu atau peserta didik dapat menganalisis fitur efek pada perangkat lunak pengolah video. Yang keempat, peserta didik atau kamu, siswa, dapat menjelaskan cara menerapkan teknik manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat pengolah video. Nah, di keterampilannya diharapkan kamu dapat mempraktekkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. Nah, sebelum masuk ke materinya, yang perangkat lunak pengolah video itu kita gunakan adalah softwarenya Adobe Premiere Pro 2017. Ya, seperti itu. Kalaupun mau di atasnya itu boleh, ya 2018 atau yang terbaru sekarang 2019. Itu juga boleh. Yang membedakan hanya tambahan fitur-fiturnya saja. Seperti itu. Lalu ini, macam-macam video efek pada Premiere Pro CC 2017. Nah, ini efek-efeknya yang ada di Premiere Pro CC 2017. Yang pertama adalah ada preset. Nah, preset ini adalah efek yang telah dilakukan perubahan-perubahan pengaturan secara individual sesuai dengan keinginan si editor. Jadi preset ini adalah yang sudah dibuat atau si editor itu ngebuat efeknya dulu, nah itu dimasukkan ke dalam kategorinya preset. Seperti itu. Lalu ada audio efek di sini. Efek yang dapat digunakan hanya pada klip audio. Ya, di klip video bisa nggak Pak? Nggak bisa, karena dia hanya bisa digunakan di audio efek. Namanya juga audio, ya. Nah, mau Bapak tanya dulu nih sebelumnya nih, masuk ke materi selanjutnya. Perbedaan antara video dengan audio itu apa? Ada yang bisa jawab?
Agung. Ya, Pak. Ya, silakan Gung. Ya. Gung. Kalau video itu berupa gambar, Pak. Kalau audio berupa suara. Itu yang saya tahu, Pak. Oke, sip. Bagus ya. Nggak ngerti ya, audio itu berupa audio itu berupa suara, sedangkan video itu berupa gambar. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Untuk selanjutnya, efek yang ada di Adobe Premiere Pro, ini adalah efek standar yang dikasih sama si Adobe Premiere Pro CC 2017 ya. Yang tadi kalau kamu bikin efek sendiri bisa, lalu ditaruhnya di preset. Nah, yang selanjutnya ini di audio transisi adalah fitur transisi file audio sehingga memungkinkan bagi seorang editor untuk membuat perpindahan audio secara halus dan berkualitas. Nah, pernah nggak dengar suara lagu gitu kan? Tiba-tiba lagi ada musiknya, tiba-tiba langsung mati. Pernah seperti itu? Dengar? Pernah. Pernah ya, langsung potong gitu kan, langsung musiknya langsung mati. Harusnya kan yang bagus itu adalah ketika musiknya itu lama-lama pelan-pelan hilang. Nah, itu yang bagus. Nah, itu bisa disisipi dengan audio transisi seperti itu. Lanjut, ada video efek. Ya, video efek itu adalah berisikan efek-efek yang paling sering digunakan oleh semua pengguna software Adobe Premiere selaku editor. Nah, ini ada video efek tuh udah banyak nih, ada adjust, ada blur, ada channel, ada color, ada distort ya, ada generate, image control, keying, noise dan lain-lain. Ini yang sudah difasilitasi oleh Adobe Premiere. Seperti itu. Sebenarnya Pak, banyak nggak sih software-software editing yang lainnya? Banyak yang digunakan, ada Filmora gitu kan, terus ada Sony Vegas, itu yang dipakai di PC ya, gitu. Ya, itu software-software itu juga bisa digunakan. Tapi kenapa kita menggunakan ini? Karena di industri kebanyakan itu menggunakan software Adobe Premiere Pro CC 2017. Makanya kita pelajari ini. Karena kan kamu anak SMK, supaya kamu tidak jauh gapnya dengan industri seperti itu. Ya. Lalu ada lagi video transisi. Efek transisi pada Adobe Premiere yaitu perpindahan dari satu frame gerak ke frame yang lain. Seperti itu ya. Jadi ada dari video satu ke video yang kedua, itu adalah frame video ya. Seperti itu. Di video transisi itu ada 3D motion, ada dissolve, ada iris, ada page fill, slide, web, dan zoom. Lanjut. Nah, ini adalah penggunaan efek ya pada software audio Adobe Premiere Pro CC 2017 yang tadi sudah sempat Bapak jelaskan. Ini ada blur and sharpen, adalah fitur efek video yang memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama mengaburkan gambar, fungsi yang kedua adalah mempertajam. Nah, ini udah Bapak kasih contoh ya. Yang pertama yang sebelah kiri, kelihatan sebelah kiri ya. Gambarnya apa itu yang sebelah kiri? Gambar sekolah ya Pak ya? Ya, gambar gedung sekolah ya. Gambarnya iya. Jelas nggak itu kira-kira, Nggi? Jelas Pak, jelas. Yang kanan Jelas yang ya? blur. Yang kanan yang blur. Nah, ini menggunakan fungsi yang pertama apa ya? Fungsi yang kedua? Fungsi blur atau fungsi sharpen? Fungsi yang kiri apa yang kanan Pak? Yang sebelah kanan. Yang kanan Lupa. satu ya, blur. Yang kanan ya, fungsi satu ya. Irfan sama Anggi ya. Iya. Ya, oke. Lalu lanjut lagi ke efek yang kedua adalah ada efek channel. Fitur efek video yang berfungsi memberikan efek blending atau percampuran antar warna. Ya. Jadi ini lebih ke warnanya. Seperti itu. Lihat yang video sebelah kanan, gambar sebelah kiri ya, gambar sebelah kiri itu warnanya warna standar ya, warna yang dihasilkan oleh kamera itu. Yang sebelah kanan itu adalah warna yang sudah diedit atau menggunakan efek channel. Seperti itu. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya dulu ya? Ya kelihatan. Ya. Oke, terus selanjutnya adalah keying.
keying berfungsi menghilangkan warna tertentu sehingga pada gambar klip atau timeline dapat digabung dalam satu time code. Berarti pada saat pembuatan film Avenger dia menggunakan efek apa? Keying. Keying, iya betul. Jadi dia menggunakan green screen tapi dihilangkan warna hijaunya diganti dengan background yang kita sudah buat seperti itu. Ini contohnya nih ya. Ada yang sebelah kiri gambarnya hijau, yang sebelah kanan adalah gambar pemandangan ya. Ini yang sudah di edit gambarnya menggunakan efek keying. Lalu ada efek transisi. Ya, transisi memiliki fungsi yang sama dengan efek video transisi, hanya saja harus disertai dengan penggunaan keyframe. Nah, itu lihat di sebelah kanan sama sebelah kiri ya. Itu adalah hasil dari efek transisi. Seperti itu, yang gambarnya agak kabur. Lanjut, nah, ini kamu nanti download ya, download video bahan ajar di Bitly, di Chrome nanti bit.ly/bahan ajar TPAV2. Nah, ini buat apa, Pak? Gambar ini nanti kamu silahkan praktekkan ya. Bahan-bahannya sudah ada di sini, silahkan kamu praktekkan. Nah, mengikuti dengan lab sheet yang nanti kamu download juga di bahan ajar ini. Jadi di bahan ajar itu sudah ada videonya, sudah ada lab sheet-nya. Jadi kamu tinggal ikuti lab sheet itu, ya, lalu kamu juga download dan kamu praktekkan sesuai dengan lab sheet yang sudah Bapak berikan di bahan ajar ini. Seperti itu. Oke, thank you. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang mau nanya. Pak, mau tanya Pak. Ya, Rita. Monggo Rita. Ya. Kenapa background-nya harus warna hijau, Pak? Kenapa background-nya harus warna hijau? Ya, tadi udah dijelaskan, tapi Bapak jelaskan ulang. Oke, no problem. Mungkin tadi Rita sinyalnya hilang-hilangan ya. Iya, Pak. Ya, kenapa warna hijau? Kenapa nggak warna pink? Ya, tadi Anggi sukanya warna pink. Di sini ada yang suka warna abu-abu. Ya, ada. Nah, kenapa harus warna hijau? Karena memang untuk CGI itu sebenarnya ada dua warna yang digunakan ya. Boleh blue screen atau blue ya, blue itu berarti biru, warna biru, atau boleh warna hijau. Nah, CGI itu membacanya warna hijau karena warna hijau itu jarang digunakan oleh manusia ya, gitu, kayak pakaian warna hijau. Dulu Bapak ketika di televisi gitu kan, bekerja di televisi itu menggunakan green screen. Nah, kebetulan orangnya itu pakai dasi warna hijau. Gitu. Pakai dasi, dia pakai jas terus pakai dasi warna hijau. Kira-kira itu nanti di TV itu bakal muncul nggak warna dasinya? Enggak ya Pak. Kenapa? Karena sama dengan background ya bukan? Nah, iya. Jadi Bolong hilang dong, nanti Pak. dasinya. Jadi Nah, nanti kalau kamu pakai green screen, terus kamu pakai baju warna hijau, bakalan kepalanya doang tuh kelihatan. Sama kakinya ya. Itu makanya tidak diperbolehkan. Seperti itu ya, Rita ya. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan lagi, silakan. Kalau bikin 2 orang itu gimana Pak ya? Kalau misalnya bisa jadi kembar gitu Pak, gimana Pak ya? Gimana? Kalau mau Bisa diulangi, kalau Windu? mau bikin kembar, misal Pak tadi kan ada fotonya tuh, kayak manfaat screen itu gimana Pak ininya Pak? Bisa juga ya Pak ya? Bisa. Nanti itu dengan di copy ya. Objek yang pertama atau frame yang pertama, kan kalau di video itu ada layer ya. Layer 1 atau V1, layer 2 berarti V2 gitu kan. Frame ya, bisa disebut dengan layer, bisa disebut dengan frame. Nah, itu di copy lalu ditaruh di layer 2. Seperti itu. Terus jangan lupa digeser orangnya ya. Iya, kalau nggak digeser nanti numpuk. Percuma ya kan, tetap satu orang. Seperti itu. Oke. Ya, mau dicontohkan Adwindu? Lihat, boleh deh Pak. Kalau boleh ya. Oke, bentar
Yang lain dulu. Ada yang mau nanya dulu nggak sambil Ya, itu? saya Pak. Ya, boleh dulu. Gimana dulu? Iya Pak, tadi mohon maaf saya ke belakang jadi nggak begitu menyimak ya. Kalau memang itu untuk video editing yang bagusnya kita kan kalau itu agak susah tadi kayaknya tuh Pak yang Bapak contohkan ya softwarenya video editing. Ada nggak Pak kira-kira yang paling mudah untuk kita mengedit video kayak gitu? Soalnya saya mau jadi YouTuber Pak kayak gitu. Guys, mantap nih ya. Aduh. Iya. Sebenarnya banyak software editing video itu banyak banget ya. Kak, tadi udah Bapak jelasin ada Filmora, ada Sony Vegas. Di handphone pun sekarang kamu sudah bisa mengedit video ya. Ada softwarenya, ada KineMaster, ada Filmora Go, terus ada TikTok ya. TikTok bisa ngedit video ya. Sekarang ya. Yang main TikTok siapa nih? Di sini yang main TikTok. Saya sukanya makan TikTok, Pak. Nah, itu bisa ya. Itu yang paling sebenarnya gini, kenapa kita menggunakan Adobe Premiere? Karena di perusahaan, kebanyakan perusahaan yang kelas kecil menengah gitu, itu menggunakan Adobe Premiere. Jadi, supaya kita tidak terlalu jauh gapnya antara perusahaan dengan SMK. Gitu. Kalau di sini di SMK kita ajarkan misalkan Sony Vegas. Sony Vegas itu sudah lebih lama atau bawaan Windows ya, Windows Movie Maker. Misalnya seperti itu. Di perusahaan menggunakan Adobe Premiere. Nah, kamu nanti mengejarnya agak susah. Seperti itu. Yang lebih mudah adalah bawaan dari Windows itu ada tuh namanya Windows Movie Maker. Itu gampang banget makainya. Seperti itu ya dulu ya. Oke, ada yang mau tanya lagi sebelum itu? Makasih Pak jawabannya. Pak. Ya, silakan. Siapa dulu nih tadi? Hendy Pak. Hendy, ya Hendy. Silakan Hendy. Kalau pakai Yulit bisa Pak. Pakai apa? Yulit. Yulit bisa ya. Bisa. Itu sesuaiin juga karena gini. Adobe Premiere Pro itu memang agak berat untuk laptop ataupun untuk PC itu agak berat ya. Gitu. Silahkan disesuaikan saja sebenarnya untuk editing video ini kamu menggunakan software apa. Kalau di rumah ya di daring ya. Tapi kalau sudah di sekolah, karena di sekolah kita peralatannya sudah ada, jadi harus menggunakan software itu. Yaitu alasannya adalah supaya ketika nanti kamu sudah mau lulus, ini kan udah kelas 12 ya. Udah lulus, terus tiba-tiba kamu ngelamar, habis itu ternyata di tes gitu kan, menggunakan software Adobe, tapi kamu tidak belajar di sekolah, nah itu yang repot nantinya. Seperti itu. Ya, Hendy ya. Oke, Bapak ini mau coba, tadi pertanyaan Atwindu ya. Pak, kalau mau bikin 2 gimana Pak? Wah. Nah, ini agak kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah, ini Bapak ngambil videonya dulu nih. Pak, kalau softwarenya ini download atau berbayar nih Pak? Gratis ya? Nah, itu kalau untuk softwarenya ya, kita masih gratis ya. Ini nge-crack. Tapi kalau misalkan punya duit, lebih baik beli yang berbayar ya. Nge-crack ini nggak boleh sebenarnya. Ya, cuman karena untuk kita pendidikan dan lumayan lisensinya juga harganya lumayan, jadi ini kita nge-crack dulu ya. Nah, ini contoh ya. Nih, kita contohkan memberikan efek keying, terus pakainya ultra key ya. Nah, muncul di sini sebelah kiri. Nah, ultra
key, FX, ultra key. Nah, kayak key color-nya di ya warnanya jadi warna hijau. Nah, seperti ini ya. Oke, terus di copy, paste. Tuh ya. Nah, bikin 2 gini ya. Jangan lupa ininya digeser satunya. Nah, gitu. Yang ini digeser ke sebelah sini. Nah, ada 2 kan? Tuh, ini ya. Atau kalau misalkan kalau ini kan nanti pergerakannya sama ya. Tuh. Nah, kalau misalkan kamu mau bergerakannya beda, berarti ngambil 2 video yang berbeda, tapi di green screen, yang dua-duanya dihilangkan pakai efek green screen. Jadi nanti akan pergerakannya berbeda, gitu. Karena ini kan kita videonya sama, satu sumber. Jadi ketika di copy pun ini akan pergerakannya sama, ngomongnya sama, itunya sama, seperti itu. Oke, bisa dipahami Adwindo? Bisa Pak, nanti dicoba Pak. Ya, dicoba ya. Ntar kalau ada nggak ngerti apa, bisa WA ya. Bisa Japri, bisa WA Bapak. Nanti Bapak akan jelaskan pandu dari sini. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi nggak ada ya, cukup ya. Jadi kesimpulannya itu adalah kita untuk video-video, efek-efek, ya kita bisa memanipulasi efek menggunakan efek-efek yang sudah disediakan atau kita membuat sebuah efek sendiri. Jadi untuk memperindah atau mempercantik film yang kita buat, gitu. Tanpa adanya efek, kita tidak bisa kita hanya melihat video itu hanya datar seperti itu aja. Ya, itu kesimpulannya. Dan juga jangan lupa tadi untuk LKPD, bukan LKPD, untuk job sheet ya. Untuk job sheet udah Bapak masukin ke Google Drive ya, dan juga bahan pembelajarannya juga sudah Bapak masukkan. Silakan kamu kerjakan. Nanti kirimnya video yang sudah jadi itu masukin ke YouTube ya. Supaya buat apa? Supaya buat bahan portofolio kamu ketika kamu bekerja. Udah ada nih perusahaannya, mana nih hasil kamu, hasil karyanya, ini udah ada. Nah, itu udah tersimpan di YouTube. Nanti tinggal kirim linknya di Google Classroom. Nanti Bapak akan periksa. Oke, sudah dipahami ya untuk tugasnya ya? Oke, sip. Oke, kalau sudah dipahami semua, terima kasih. Ya, cukup sekian. Sebelum Bapak tutup, Abdul, doa dulu, doa tutup dulu. Baik, ya Pak. Baik teman-teman, kita akhiri pertemuan belajar kita malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya, anak-anak, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih semuanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nuriman ya. Silakan yang regulernya Ibu Anggreni Indri ya. Nomor 2 dengan nomor 2. Oke. Silakan Bu. Iya Pak. Untuk Pak Nuriman, menurut saya sendiri sih pembelajarannya sudah cukup interaktif Pak, sudah cukup menarik, sehingga kami sebagai peserta didik jadi ikut tertarik dengan materi yang tadi Pak Nuriman sampaikan mengenai editing video. Kalau nggak saya, ya Pak Nuriman ya editing video ya tadi, editing video itu ya, Pak. Bu, benar Bu. Itu aja Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Anggreni ya. Pak. Oke, Bu Mega, silakan Bu Mega. Ya Pak, maaf Pak, tadi laptop mungkin sinyal speedy-nya rusak, sekarang pakai handphone, insya Allah aman. Insya Allah. Oke Pak Nuriman, bagus sekali Pak, Bapak santai pembawaannya, mungkin materinya menguasai 100% ini, makanya Bapak enjoy menghadapinya.
diawali dulu dengan ice breaking. Cocoklah untuk pembelajaran kita di malam hari ini melalui ice breaking dulu. Terus tadi Bapak sudah memperlihatkan pembelajaran yang saintifik. Tuntutan K13 adalah saintifik di mana kita merangsang dulu siswa apa yang mau akan kita pelajari, apa yang mau kita bahas, itu sudah terlihat sama sekali di awal pembelajaran dari video-video yang Bapak tampilkan tadi. Dan saya sendiri juga menarik melihat Bapak mengajar tadi karena terlalu santai dan menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan tadi. Tapi sedikit di sini Pak yang menjadi ini mungkin bisa untuk masukan bagi Bapak. Di bagian penutup tadi menyimpulkan. Harusnya tadi kan kita udah berinteraksi dengan siswa sebanyak mungkin. Sebaiknya tadi menyimpulkan supaya kita bisa mengetahui siswa kita tuh fokus dengan materi kita. Lempar dulu kesimpulan kepada siswa dari materi ini apa sih yang dapat ditarik kesimpulan Ananda. Tarik dulu dari siswa. Setelah tarik dari siswa semuanya, mungkin kita sebagai guru untuk merangkum dan lebih menyempurnakan aja. Di situ tadi Pak, yang tambahan bagi Mega mungkin Pak.